Tahukah kamu bahwa teknologi mekanik merupakan salah satu mata kuliah yang sangat diperlukan bagi para mahasiswa di jurusan D3 Teknik Mesin? Teknologi mekanik akan membahas mengenai beberapa hal seperti safety induction, teknik pengukuran, alat kerja bangku, penggunaan produksi, dan menghitung waktu permesinan ke beberapa alat. Penasaran? Untuk lebih jelas, mari kita simak video ini. Safety induction merupakan sebuah latihan tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang diberikan kepada para mahasiswa, terutama yang pertama kali mengikuti proses pembelajaran teknologi mekanik di dalam bengkel. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam suatu kegiatan akan terjadi hal-hal yang membahayakan apabila mahasiswa tidak berhati-hati, terutama mahasiswa baru, karena mahasiswa baru berpotensi mengalami kecelakaan kerja lebih besar. Untuk itu, setiap melakukan aktivitas praktikum, mahasiswa diharuskan menggunakan APD yang berupa 1. Menggunakan helm keselamatan, berguna untuk melindungi kepala dari kejatuhan benda. 2. Menggunakan kacamata pelindung, berguna untuk melindungi mata dari loncatan benda tajam, debu, mengurangi sinar yang menyilaukan, serta percikan bahan kimia. 3. Pelindung telinga, berguna untuk melindungi pendengaran dari intensitas suara yang tinggi. 4. Masker, berguna untuk melindungi alat pernafasan seperti hidung dan mulut dari bahaya seperti asap solder, debu, dan bau bahan kimia. 5. Wearpack, berguna untuk melindungi tubuh. 6. Sarung tangan, berguna untuk melindungi tangan agar tidak luka akibat bersentuhan dengan benda tajam. 7. Sepatu pelindung, berguna untuk melindungi kaki dari kejatuhan benda, menginjak benda-benda tajam, dan aliran listrik. Pentingnya safety induction diperlukan dalam beberapa kegiatan teknologi mekanik yang nantinya akan dikerjakan, yakni teknik pengukuran, alat kerja bangku, penggunaan produksi, serta menghitung waktu permesinan. 1. Teknik pengukuran. Dalam membuat suatu benda, maka hal yang diperlukan adalah memeriksa apakah benda kerja telah memenuhi syarat atau tidak. Maka, diperlukanlah yang namanya teknik pengukuran. Teknik pengukuran adalah menunjukkan perbandingan langsung dari benda yang diukur dengan ukuran-ukuran yang dipakai sebagai standar atau skala asli. Ada beberapa alat ukur universal yang dapat digunakan, yaitu penggaris besi, jangka sorong, dan mikrometer. Salah satu alat ukur yang nantinya akan digunakan dalam pembelajaran di bengkel adalah jangka sorong. Jangka sorong atau biasa disebut dengan vernier caliper adalah salah satu alat pengukur panjang dengan ketelitian dengan mencapai 0,05 mm. Selain itu, jangka sorong dapat digunakan pada 3 jenis pengukuran, yakni yang pertama, ketebalan komponen. Kedua, diameter dalam. Dan ketiga, ke dalam suatu celah. Bagaimana cara menggunakan jangka sorong? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Pertama-tama kita kenalkan dulu bagian-bagian dalam jangka sorong. Jangka sorong terdiri dari 2 skala, skala utama dan skala vernier. Skala utama terletak pada bagian jangka sorong yang tetap, sementara skala lainnya adalah skala vernier yang terdapat pada bagian jangka sorong yang bergeser. Lalu, apa bedanya skala utama dan skala vernier? Skala utama digunakan sebagai nilai kasar suatu pengukuran, sementara skala vernier digunakan untuk menentukan nilai desimalnya. Jadi,
Apabila digabungkan, akan menghasilkan hasil pengukuran dengan ketelitian mencapai 2 digit di belakang koma. Bagian lain dari jangka sorong ada rahang atas sebagai media pengukuran lebar, rahang bawah untuk mengukur ketebalan, tangkai ukur kedalaman untuk mengukur kedalaman. Lalu, bagaimana cara pakainya? Untuk menggunakan jangka sorong sebenarnya mudah sekali. Pertama, tentukan jenis komponen yang ingin Anda ukur. Gunakan rahang bawah untuk mengukur ketebalan atau diameter komponen. Caranya, jepit kedua rahang bawah kepada benda yang akan diukur. Geser skala vernier hingga mentok. Pastikan posisi benda dan jangka sorong simetris. Gunakan rahang atas untuk mengukur lebar celah. Caranya, selipkan kedua rahang atas pada benda yang ingin Anda ukur. Geser skala vernier hingga mentok. Pastikan posisi benda dan jangka sorong simetris. Gunakan tangkai ukur kedalaman suatu celah. Caranya, masukkan tangkai ukur pada celah yang akan diukur. Geser skala vernier hingga tangkai menyentuh dasar celah. Pastikan posisinya simetris. Terakhir, baca hasil pengukuran. Untuk membaca hasil pengukuran jangka sorong akan dipelajari di mata kuliah ini. Bagaimana? Mudah bukan? Itulah semua yang akan kalian dapatkan selama menjalani proses perkuliahan pada mata kuliah teknologi mekanik. Selamat belajar!